Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Fasilitator Bapak Usman SPD MPD, Pengajar Praktik Bapak Ahmad Alvin Fuadi SPD MPD. Perkenalkan, saya Usmatun Hasanah SPD SD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya. Salam kenal, saya Ibu Heri Santiona, biasa dipanggil Bu Onang, wali kelas 4 SD Negeri Binangun 6 Bantarsari Cilacap. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik tahap pra-observasi. Simak video selengkapnya. Selamat siang Bu Onang. Selamat siang Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ya. Beberapa hari yang lalu Onang ya, saya sudah menyampaikan kepada Bu Onang bahwa saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan supervisi akademik. Ya. Nah, setelah saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, beliau menyarankan saya untuk belajar mengobservasi atau melakukan supervisi akademik tersebut di kelas Bu Onang. Alhamdulillah Bu Onang menyetujuinya Ibu ya. Iya Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk supervisi akademik kali ini kita ada 3 tahapan Bu Onang. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Nah, yang akan kita laksanakan hari ini adalah tahap pra-observasi Bu Onang ya. Nah, dengan kegiatan ini kita akan melaksanakan diskusi, bertukar pikiran, kemudian pendapat berkaitan persiapan-persiapan Bu Onang dalam melaksanakan supervisi tahap observasi besok seperti itu Ibu ya. Nah, apa sih harapan kita pertemuan pada kali ini ya? Yang jelas tadi untuk membicarakan persiapan-persiapan pembelajaran tahap observasi. Nah, apa harapan Bu Onang juga ini untuk pertemuan kali ini Bu? Sebelumnya saya senang sekali nih ya Bu, pada pertemuan kita hari ini terus bersedia untuk berdiskusi terkait tentang pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Nah, ya Bu, berarti kita sepakat ya Bu ya, tujuan kita saat ini adalah untuk berdiskusi terkait supervisi pada saat besok tahap observasi ya Bu ya. Nah, materi yang disampaikan besok Bu Onang apa ini Bu? Sesuai dengan jadwal itu, besok saya akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan Pancasila tentang membangun masyarakat yang beradab dengan topik itu adat istiadat di norma dan adat istiadat di daerah tempat tinggal. Oh iya, berarti materi yang disampaikan Bu Onang besok di kelas adalah tentang membangun masyarakat yang beradab ya tadi ya, norma dalam adat istiadat gitu ya di daerah. Iya Bu, oke. Nah, tentunya ada Bu Onang sudah menyiapkan tujuan pembelajaran untuk besok ya Bu ya. Nah, itu apa tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran besok. Nanti peserta didik akan saya berikan kegiatan membaca. Terus dari kegiatan membaca itu nanti peserta didik dapat mengetahui apa itu norma dan adat istiadat. Terus selanjutnya peserta didik akan melakukan kegiatan menyimak atau pengamatan. Nah, dari kegiatan pengamatan ini nanti peserta didik dapat mengidentifikasi norma dan adat istiadat di daerah. Setelah itu, kegiatan yang terakhir adalah dengan berdiskusi dan kerja kelompok. Dari kegiatan berdiskusi itu nanti dapat mengelompokkan norma atau adat yang berlaku di sekitar kita. Oh ya, berarti saya ulangi ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama dengan membaca, nanti peserta didik dapat memahami norma dan adat istiadat di daerahku gitu ya. Kemudian yang kedua ada kegiatan tadi menyimak, mengamati, menyimak itu nanti akan mengidentifikasi norma dan adat. Kemudian yang terakhir kegiatan
berdiskusi kerja kelompok ya Bu ya. Nah itu untuk mengelompokkan jenis-jenis norma dan ada yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang berlaku di lingkungan sekitar. Oke, baik Bu ya, luar biasa sekali. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, lalu apa area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan besok Bu? Ya, misalnya yang pertama tadi kan ada untuk mengetahui materi tadi berarti ada kegiatan membaca. Nanti saya itu ingin mengembangkan kemampuan literasi pada siswa. Dengan membaca mereka akan mampu atau akan lebih memahami tentang arti dari norma dan adat istiadat daerah itu. Terus dengan kegiatan pengamatan ingin mengembangkan kemampuan strategik dalam menyerap dan memahami materi lebih lanjut. Selanjutnya tadi ada kegiatan kelompok atau diskusi, itu nanti dalam antar anggota kelompok sehingga nanti meningkatkan kerjasama dalam kelompok tersebut dalam mengelompokkan norma dan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar. Oh iya, berarti area yang ingin Ibu kembangkan yang pertama tadi literasi ya Bu ya. Literasi, yang kedua adalah pengamatan berarti memahami ya, lebih memahami untuk mengidentifikasi. Yang ketiga tadi adalah kerja kelompok ya Bu ya. Berarti nanti meningkatkan diskusi ya antar siswa gitu ya Bu ya. Nah, tadi berarti sudah disebutkan area pengembangan. Lalu yang ingin saya ketahui lagi Bu, apa saja nih persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk besok Bu? Seperti biasanya ya Bu, dalam sebelum melakukan pembelajaran itu pasti kita sudah menyiapkan, kalau kelas 4 itu bukan rencana pembelajaran tapi modul ajar ya. Sekarang ya kurikulum merdeka ya Bu ya. Kalau modul ajar terus dalam pembelajaran kemarin yang dulu itu berdiferensiasi ya betul Ibu. Itu nanti akan nampak dalam media pembelajarannya. Nanti kegiatannya juga dalam kegiatan pembelajaran itu saya mencoba menyisipkan kompetensi sosial emosional KSE ya, yang kemarin dibahas ya Bu. Kemudian ada teknik stop, kemudian juga budaya positif yang lain itu ada berbaris, berdoa, terus nanti seperti biasa menyanyikan lagu nasional. Ya, yang pasti tidak ketinggalan itu nanti ada ice breaking untuk menambah penyemangat belajar. Oke, baik Ibu ya. Ternyata Bu Nung sudah mencantumkan tadi ada KSE, kemudian budaya positif dan juga pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Sesuai yang Ibu kemarin itu saya juga sambil belajar ya, Bu. Terima kasih Bu, berarti Ibu sudah menyerap apa yang kita diskusikan tempo hari, walaupun kita hanya sebentar, hanya garis besar, ternyata Bu Nung mampu mengimplementasikan dalam modul ajar yang Ibu buat ya, luar biasa Ibu. Coba ada modul ajarnya sudah dibuat, bisa saya lihat. Sebentar nih, kebetulan sudah saya siapkan. Oh iya, benar ya. Ini berarti sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, ada sudah masuk KSE, media, gambar-gambar juga banyak ya. Kemudian sudah ada di belakang tampilannya ya Bu ya. Oh iya, bagus Bu. Nah, nanti tadi ya luar biasa, berarti sudah mempersiapkan modul ajar ya Bu ya. Kemudian walaupun kemarin kita diskusinya begitu singkat ya, Ibu sudah mempersiapkan modul ajar. Selain modul ajar apa lagi Bu? Ya, untuk melengkapi modul ajar seperti biasa nanti saya juga sudah menyiapkan LKPD untuk kelompoknya. LKPD ya Bu ya. LKPD ya, dalam kegiatan pembelajarannya pasti nanti ada media, alat peraganya, terus yang menunjang supaya peserta didik itu lebih memahami materi yang akan saya berikan. Selain itu juga mempersiapkan di akhir pasti ada asesmen penilaian kayak gitu. Ya Bu ya, berarti seperti biasa ya Bu ya, udah modul ajar sekarang ya, bukan RPP, modul ajar, kemudian media, alat peraga, kemudian lembaran asesmen ya Bu ya. Bagus, alhamdulillah, walaupun kemarin kita hanya sebentar berdiskusi tentang
budaya positif, KSE, pembelajaran diferensiasi, juga membahas LKPD, Alpraga, media. Ya sekarang alhamdulillah modul ajar Bu Onong sudah jadi ya Bu. Lalu ini Bu, strategi apa yang Ibu Onong gunakan untuk besok Bu dalam pembelajaran Bu? Terkait strategi ini, berhubung kebetulan murid saya itu lumayan banyak, satu kelas itu ada 31 siswa. Wah, berarti begini, besok kami itu akan belajar tentang materi norma dan adat istiadat di daerahku. Besok saya akan mencoba teknik yang itu berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen diagnosis awal, ternyata peserta didik saya itu jelas sekali mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gaya belajarnya itu. Ada 3 kelompok yang sudah saya kelompokkan kemarin itu, ada yang visual, ada yang membaca, yang suka membaca itu terus atau literasi, ada juga yang mengamati gambar-gambar tadi yang visual. Terus nanti ada kegiatan berkelompoknya itu berdiskusi. Berarti yang visual tadi mengamati gambar, ada yang suara ya Bu ya? Iya. Audio ya Bu ya? Auditori ya Bu ya kemarin ya. Kemudian yang bergerak tadi ya, yang berkelompok. Berarti ada, saya ulangi Bu ya, berarti tadi ada kegiatan, strategi yang digunakan adalah untuk gaya belajar anak yang visual ya. Sebenarnya kemarin Bu Onong juga sudah sempat bertanya-tanya ya, sudah sempat kita bahas juga, ada visual berarti dengan membaca buku dan melihat gambar ya Bu ya. Kemudian yang sukanya auditori berarti dengan tadi ya Bu, yang menyimak video pembelajaran ya Bu ya. Kemudian yang terakhir tadi yang berkelompok berarti untuk kelompok anak yang kinestetik ya Bu ya, yang suka bergerak ya, aktif ya Bu. Ya, lumayan banyak peserta didiknya itu. Oke Bu, nah jadi saya semakin tidak sabar nih pengen melihat besok pada saat observasi di kelas Bu Onong Bu. Nah, dari segala persiapan tadi, ada media, ada modul ajar, alat peraga, kemudian ada LKPD, strategi ya, ada area pengembangan, kemudian segala macam yang mau dipersiapkan untuk besok. Masih adakah hal yang ingin Ibu tambahkan Bu? Sebenarnya sih terkait persiapan untuk pembelajaran besok, insya Allah saya merasa sudah pada saat akan diobservasi sama Ibu, insya Allah saya siap lah gitu ya, sudah cukup. Tapi masih ada satu hal kekhawatiran yang menurut saya itu masih perlu diperbaiki lagi gitu. Apa itu Bu? Wah, berarti walaupun sudah dipersiapkan sedemikian rupa masih ada yang mengkhawatirkan ya Bu ya? Nah itu apa Bu yang mengkhawatirkan? Khususnya itu tentang waktunya itu Bu. Oh, waktunya, waktu pembelajaran itu ya Bu ya. Nah, bisa dijelaskan Bu, maksudnya apa ini? Untuk waktu ini bagaimana ini? Kok bisa membuat Ibu menjadi khawatir gitu? Khususnya itu kan dari yang tadi berdiferensiasi itu, dari waktu yang ada sesuai modul ajarnya itu apakah cukup untuk dari tadi ada kegiatan yang literasi, yang pengamatan juga berdiskusi itu cukup apa tidak untuk peserta didik itu bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Berarti takutnya tidak cukup gitu ya Bu ya. Nah, apa karena anak-anak antusias itu Bu kalau diskusi gitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita takut tidak cukup waktunya ya Bu ya. Seperti itu ya Bu paling ya. Nah, berarti yang Ibu khawatirkan adalah disiplin waktu ya Bu ya. Berarti, nah kalau Ibu mengkhawatirkan tentang waktu, ini apa nih upaya Bu Onong untuk meminimalisir kekhawatiran Ibu tadi Bu? Mungkin nanti saya akan dari setiap kegiatan yang dari pertemuan nanti ada literasi, pengamatan, saya akan membatasi anak dan kegiatan tersebut. Membatasi ya. Misalkan nanti ada pertanyaan atau ada anak yang bertanya itu tidak semuanya kita tampung, tapi nanti ada beberapa anak saja yang sebagai sampel seperti itu. Berarti tidak semua dilayani ya, karena nanti terkait waktu ya Bu ya, nanti kok mundur waktu pembelajaran lain atau waktu istirahat gitu ya Bu ya. Jadi dibatasi hanya yang lain biar bisa tercover semua seperti itu.
berarti belajar apa yang bertanya misalnya tadi pada saat diskusi presentasi cukup beberapa ya Bu ya, tidak semua. Oke, nah Bu, luar biasa ya. Sudah sedemikian rupa rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Ona besok. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ona akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana-rencana tersebut, Bu? Ya, jelas ya, insya Allah besok ketika supervisi akademik yang akan dilakukan sama Ibu di kelas besok. Oh Saya ya, akan mulai dengan ya. hal-hal yang sudah kita didiskusikan tadi. Nah, luar biasa, siap Bu Ona ya. Betul sekali perencanaan pembelajaran tadi ya, bisa nanti saya saksikan pada saat observasi di kelas ya Bu ya. Ya, saya jadi sudah tidak sabar ini bisa menyaksikan bagaimana riuhnya anak ketika diskusi seperti itu. Iya, karena muridnya banyak seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, apa komitmen Ibu untuk perencanaan yang sudah Ibu rencanakan Bu untuk kedepannya? Komitmen untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Iya, kegiatan selanjutnya dan kegiatan besok begitu. Yang pastinya saya akan menjalankan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dari pembelajaran berdiferensial tadi, terus dari ada KSE, budaya positif. Oke, Bu Ona, dari sekian penjelasan dari Bu Ona, tadi ada kesimpulan ya, ada dijelaskan semua kekhawatiran dan lain-lain. Semoga besok kekhawatiran Ibu dapat diminimalisir ya Bu ya. Oke, nah sepertinya diskusi kita kali ini sudah selesai Bu Ona. Terima kasih atas waktunya, Bu Ona menyempatkan waktu berdiskusi bersama dengan saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, ada salah kata pada Bu Ona, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu Ona ya. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas ilmunya hari ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di daerah kita. Sudah siap semuanya? Sudah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu Guru minta kalian untuk mengikuti instruksi guru. Tarik nafas bersama-sama. Tarik nafas. Bisa. Tarik nafas. Bisa. Tarik lagi, tarik nafas. Bisa. Sudah siap untuk hari ini? Kalau sudah siap berarti silakan kalian siapkan buku, dikeluarkan buku Pendidikan Pancasila. Di bawah semua kan sesuai jadwal? Siapkan alat tulisnya juga. Silakan kalian buka halaman 46. Sudah? Dibaca, dipelajari, dibaca di dalam hati. Sudah? Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Nikma di sini. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang norma dalam adat istiadat daerahku. Sekarang Bu Guru ingin bertanya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan norma? Dan apakah kalian juga tahu apa hubungan norma dan adat istiadat? Sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Adat istiadat adalah sebuah sistem nilai, tata cara, dan aturan yang diwariskan dari nenek moyang dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat biasanya berkaitan dengan perilaku, tata cara berpakaian, cara berbicara, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan norma adalah aturan atau tata cara yang harus diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Norma dalam adat istiadat menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam menjaga tata krama dan tata cara yang baik dalam pergaulan, sehingga tercipta keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi norma dalam adat istiadat. Ada beberapa fungsi norma dalam adat istiadat di masyarakat, diantaranya yaitu 1. Menciptakan tata krama dan tata cara yang baik dalam pergaulan masyarakat. 2. Menciptakan kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghormati antara anggota masyarakat. Sekarang Ibu akan memberikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat berkunjung ke rumah orang lain, norma yang harus diikuti adalah menjaga adat sopan santun. Selain itu, kita juga harus menghargai orang yang lebih tua dan menjaga sopan santun dalam berbicara dengan mereka. Kita juga harus tetap menghormati dan melestarikan adat dan tradisi yang ada di masyarakat sekitar kita.
Baiklah anak-anak, itu tadi adalah beberapa penjelasan Ibu tentang norma dalam adat istiadat. Semoga Big one. Big two. Big three. Big four. Big five. Alhamdulillah hari ini kita untuk pelajaran pendidikan Pancasila sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Untuk selanjutnya, perhatikan dulu. Untuk selanjutnya nanti kalian karena dari yang pertama nanti kalian istirahat. Nanti kita siapkan untuk pelajarannya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktifkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Oneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bos. Bagaimana kabarnya Bu Oneng hari ini? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik, sehat ya. Oke, Bu Oneng, perkenalkan sebelah saya ini ada Bapak Ahmad Afif Fuadi MPD sebagai pengajar praktik saya yang nanti akan membersamai kita dalam acara kita pada siang hari ini ya, yaitu seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya kemarin bahwa dalam kegiatan rangkaian supervisi akademik yang kita lakukan itu ada 3 tahap ya Bu. Yang pertama itu kemarin adalah pra-observasi, kemudian yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, yang kita laksanakan hari ini adalah tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi, gitu ya Bu ya. Nah, kita kali ini bincang-bincang santai ya Bu ya. Ibu bersedia meluangkan waktu sebentar Bu? Insya Allah saya bersedia, Bu. Iya, alhamdulillah, terima kasih baik Bu. Nah, dari percakapan santai kita ini, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Sebenarnya saya senang sekali Bu, kita ada kesempatan bisa berbincang-bincang lagi. Terus kebetulan juga saya ingin sharing-sharing seperti itu tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu observasi kemarin. Ya, baik ya. Oke Ibu, berarti sepakat ya, alhamdulillah kita nanti hari ini bisa merefleksikan bersama tentang pelaksanaan pembelajaran pada observasi kemarin ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya nih, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melaksanakan pembelajaran pada observasi kemarin Bu. Ya pastinya karena observasi itu kayak seperti itu Bu, Ya Bu. Tapi ya setelah selesai itu bisa melaksanakan dengan lancar itu alhamdulillah merasa lega ya. Alhamdulillah lega Terus ya. pembelajarannya itu alhamdulillah juga kemarin berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan, seperti itu. Terlihat anak-anaknya juga terlihat antusias karena tidak seperti biasanya ada alat-alat yang ada di dalam kelas ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu merasa senang, lega ya Bu ya. Pembelajaran sudah selesai, dilaksanakan dengan baik. Murid-murid juga antusias ya Bu ya. Nah, untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin saat observasi itu saya ingin tahu nih Bu, apakah rencana
rencana pembelajaran yang sudah Ibu siapkan di praobservasi, sudah direncanakan di modul ajar, apakah sudah tercapai, Bu? Kalau menurut saya sih kegiatan pembelajaran saat observasi kemarin itu berjalan sesuai rencana dari rangkaian proses pembelajarannya, terus apa ya, dengan adanya media alat peraga itu juga menurut saya sih sudah sesuai dengan pembelajarannya, juga dilihat dari antusias anak-anaknya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Berarti sudah tercapai ya Bu ya, rangkaian pembelajaran sudah dirancang. Oke, baik Bu, syukur ya, alhamdulillah. Memang kemarin saya lihat juga demikian, anak-anak juga antusias dalam mengikuti pembelajaran, kemudian sudah sistematis itu memang saya lihat di modul ajar dari awal sampai akhir, alhamdulillah sudah tercapai. Oke Bu, baik. Nah terus selanjutnya Bu, untuk tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan di praobservasi di modul ajar, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai Bu? Untuk tujuan pembelajarannya itu saya rasa juga sudah tercapai Bu. Bisa dilihat dari hasil asesmen yang dilakukan itu pada saat penilaian akhir, juga banyak siswa yang sebagian besar itu memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan harapan. Berarti cukup memuaskan. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya, tujuan pembelajaran sudah tercapai, dapat dilihat dari asesmen nilai akhir ya, nilai evaluasi anak-anak sudah cukup memuaskan gitu ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, menurut Ibu sendiri apa sih ini keunggulan atau hal baik yang sudah Ibu laksanakan dan perlu dipertahankan pada saat observasi kemarin Bu? Untuk hal baik pada keunggulan hal baik kemarin, yang pastinya itu pembelajaran menurut saya gitu, pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah kontekstual lah gitu, sesuai urutan, sesuai perencanaan. Juga saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, terus dengan menggunakan media alat peraga juga. Untuk itu kemarin ada yang untuk memenuhi gaya belajar anak itu ada auditory, visual, juga yang untuk berdiskusi itu kinestetiknya juga. Kedepannya sih semoga bisa bertahan, bisa belajar seperti itu. Oh ya, baik Bu. Berarti keunggulan yang Ibu sudah laksanakan kemarin adalah pembelajaran sudah sistematis ya Bu ya, sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat. Penggunaan alat peraga, juga pemenuhan gaya belajar tadi ya Bu ya, sudah tercapai ya Bu. Oke, baik. Berarti semoga ke depan bisa dipertahankan seperti itu terus ya Bu ya. Oke, betul. Nah, setelah tadi sudah ada hal baik atau keunggulan, sekarang kebalikannya nih. Adakah hal-hal yang kurang baik atau yang menjadi kelemahan Ibu ya dalam proses pembelajaran kemarin dan perlu perbaikan untuk kedepannya Bu? Pastinya pasti ada ya Bu. Dari kegiatan observasi kemarin itu yang jelas kan saya di yang sudah pada saat observasi kemarin yang sudah diterangkan Ibu dari pembelajaran berdiferensiasi itu seperti belum maksimal, karena memang mungkin baru awal ya, berarti ya belum bisa mengajar, pokoknya masih perlu yang dari pengetahuan yang tadi itu berdiferensiasinya itu masih tetap kurang, perlu ditingkatkan lagi. Berarti kayak saya ulangi ya Bu ya, berarti kelemahan Ibu merasa pembelajaran kemarin itu bagian untuk pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu ya, belum terbiasa ya, karena masih baru pertama kali, belum terbiasa, jadi perlu perbaikan ke depannya ya Bu ya, terutama untuk tadi ya pemenuhan gaya belajar Ibu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya ya Bu, tadi sudah hal baik, ada kelemahan atau yang kurang baik. Nah selanjutnya strategi apa nih yang bisa Ibu kembangkan untuk mengatasi kelemahan Ibu yang tadi? Nah seperti itu Bu. Area pengembangannya, strateginya untuk kedepannya bagaimana seperti itu?
zaman sudah sangat maju, bisa belajar, kita bisa belajar mulai dari bisa di mana saja, dari mana saja, bisa melalui pelatihan-pelatihan online. Atau sekarang yang sedang digalakkan pemerintah itu melalui PMM, Iya, platform mereka mengajar. platform mereka mengajar juga. Kalau saya itu selain kadang ya sharing dengan sejawat atau kayak pengalaman kayak sama ibu ya gitu, bisa juga kalau menemui kesulitan bisa itulah kalau misalnya lagi membuat media pembelajaran usaha bagaimana untuk mengenalkan kesulitan pada saat menyusunnya, bisa kadang tanya apa via video itu bagaimana ya. Oke, berarti seperti itu Ibu ya. Berarti saya simpulkan tadi, saya ulangi, Ibu bisa ke depan itu akan melaksanakan pengembangan diri dengan strategi tadi. Pertama adalah belajar dari mana saja ya Bu ya, kapan saja melalui pelatihan online. Kemudian mengakses PMM ya. Kemudian lagi berdiskusi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Sebenarnya itu sering juga. Sering ya. Tapi Memang seperti kita lakukan seperti hari biasa, memang ya kita sering berdiskusi tentang pembelajaran untuk anak-anak di kelas kita masing-masing, baiknya seperti apa gitu ya Bu ya. Memang sudah terbiasa untuk yang diskusi ya. Kita saling sharing gitu ya Bu. Nah, oke, alhamdulillah. Berarti dengan seperti itu nanti apa ya penerapannya nih Bu, waktunya nih kira-kira kapan Ibu akan menerapkan strategi-strategi tersebut Ibu? Karena kebetulan saat ini sudah akhir semester 2 ya. Untuk lebih fokusnya mungkin nanti bisa dimulai kegiatan dari yang pembelajaran berdiferensiasi itu nanti besok bisa lebih matang lagi, lebih fokus lagi pada kegiatan awal semester di tahun pembelajaran yang berikutnya, tahun depan ya. Tahun depan maksudnya ya Bu ya, berarti semester 1 tahun depan ya. Memang ini sudah akhir sih ya Bu ya, betul. Berarti akan Ibu laksanakan ya minimal atau dimulai lagi di semester 1 ya Bu ya. Tahunnya untuk besok-besoknya yang masih bisa, tapi mungkin bisa lebih fokus lagi nanti untuk sudah tahun ajaran baru ya, karena memang ini sudah sebentar lagi juga sudah tes ya Bu ya. Untuk pengambilan nilai rapot semester 2 ya. Itu berarti dimulai lagi untuk tahun depan ya Bu ya, untuk semester 1. Oke Bu, baik. Nah, luar biasa ya Bu, semangat untuk kedepannya insyaallah ya, kita bareng-bareng belajar bersama. Nah, ini selanjutnya Bu, kira-kira apa ukuran keberhasilan Ibu dalam meningkatkan kompetensi Ibu melalui strategi-strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi Bu? Keberhasilan yang nantinya besok besoknya setelah melaksanakan pengembangan, terus ukuran keberhasilannya apa nih yang bisa diukur keberhasilan Ibu sudah strategi tersebut ya? Kalau misalnya pada saat saya melakukan pembelajaran itu bisa dilihat dari saat pembelajaran di dalam kelas, keberhasilannya dari bagaimana apakah kegiatan belajar itu di kelas bisa dilihat dari anak-anaknya itu antusias atau tidak, terlihat menyenangkan atau tidak bagi anak, baik itu terusnya selain itu bisa memenuhi gaya belajarnya anak-anak atau tidak, juga dengan menggunakan pemilihan asesmen yang sesuai dengan gaya belajar anak, kurang lebihnya seperti itu. Ya, berarti ukuran keberhasilan yang Ibu nanti harapkan yang terjadi pada saat pembelajaran Ibu ya, sudah diferensiasinya melalui tadi ya mungkin pemenuhan gaya belajar anak gitu ya, kemudian nanti yang disebutkan nanti adalah asesmen antusias anak gitu ya. Oh, ya bagus, oke, luar biasa Ibu. Oke, selanjutnya Bu nih, untuk mewujudkan semua itu kira-kira ya siapa saja nih yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi Ibu, atau siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk melakukan pengembangan diri tersebut Bu? Inspirasi ya inspirasi dan orang yang bisa membantu lah. Kayaknya rekan-rekan di sekitar di lingkungan kita sekolah sendiri ya. Pastinya khususnya Ibu juga sebenarnya sangat menginspirasi. Terus dari kepala sekolah kita yang sekarang juga luar biasa ya. Luar biasa sekali ya gitu. Dari seperti itu penggunaan laptop
laptop dengan tambahan internet yang lancar itu bisa tambah menjadikan semangat untuk menggali pelajaran yang lebih. Oh iya, berarti nanti lagi lah ya begitu ya. Berarti bisa saya garis bawahi yang bisa membantu atau inspirasi ada kepala sekolah ya Bu, meningkatkan sejawat dan juga sarpras ya Bu ya. Ya, laptop dan koneksi internet tentunya ya Bu ya. Yang itu jujur di sekolah kita kan memang sebenarnya kayak pengen gitu ada pembelajaran kayak apa itu pembelajaran online bisa Lancar. masih itu terkendala banget gitu dari Iya memang jaringan internetnya memang ya harusnya berarti ini lebih dinaikkan bandwidthnya atau kita ganti provider besok ya Bu ya. Terus lebih lancar. Semoga ya itu agenda alhamdulillah semoga bisa terlaksana untuk keperbaikan ke depan kita semua ya Bu ya. Terima kasih Ibu juga benar-benar tadi benar untuk internet memang perlu ditingkatkan benar Bu. Oke lanjut Bu. Nah selain tadi sudah pihak atau inspirasi atau yang bisa membantu jika ini kira-kira untuk kedepannya proses rangkaian pengembangan diri yang Ibu laksanakan itu kira-kira ada apa tidak self reminder atau catatan-catatan kecil yang bisa membantu Ibu mengingatkan oh ya ini jadwal ini saya harus belajar ini, jadwal ini saya harus mengakses PMM gitu misalnya itu ada apa tidak? Biasanya sih saya suka karena sering dengan tadi kata yang ibu sebutkan tadi ada Ingat ya tadi coba biasanya sering yang jelas sering berkomunikasi dengan rekan sejawat juga biasanya besok tanggal ini ada pelatihan online ini seperti itu. Berarti saya mengingatkan gitu ya dengan komunikasi dengan rekan sejawat ya. Yang untuk mengikuti di online kan seringnya seperti itu. Iya, oke baik berarti bisa dengan catatan ataupun juga dengan komunikasi rekan sejawat ya Bu ya saling mengingatkan. Oke baik luar biasa ya Bu. Oke semua dari semua yang disiapkan semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Setelah tadi semua yang sudah dibicarakan, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan atau ada lagi hal yang mengganjal? Kalau mengganjal mungkin yang jelas pertama saya pengen menambah kemampuan diri dulu kayaknya. Kayaknya memang merasa kurang dalam karena suka melihat di medsos itu lihat ada guru-guru yang kelihatannya dalam kegiatan belajar itu kelihatannya mengasihkan sekali gitu. Saya belum merasa jauh dari beliau-beliau di itu yang pengen bisa menambah kemampuannya biar bisa lebih menyenangkan lagi dalam kelas seperti itu terusnya. Yang jelas ya pasti kalau misalkan butuh ya seperti biasa sharing dengan rekan sejawat dengan itu kalau sekolah kalau rekan yang lain. Oke Bu, berarti yang pertama memang ingin meningkatkan kompetensi diri dulu ya Bu ya, kemudian juga komunikasi yang baik dengan sejawat dan kepala sekolah. Oke Ibu ya. Oke, saya rasa sudah cukup banyak yang kita perbincangkan nih. Bisa Ibu simpulkan apa tidak nih selama proses perbincangan kita kali ini? Coba Ibu apa kesimpulannya menurut Ibu? Dari observasi ini ya dari kegiatan kita bincang-bincang ini menambah wawasan kawan merasa pada saat kemarin Ibu memberikan penjelasan yang dari ini memang sangat baik bagi saya dari kegiatan proses pembelajarannya itu dari penyiapan dari modul ajarnya media peraganya sampai asesmennya itu juga memang perlu dipersiapkan secara matang terus juga memang perlu sebagai guru kita perlu menambah yang jelas tadi saya tekankan itu perlu menambah kemampuan untuk menghasilkan kualitas nanti murid yang terbaik gitu dari semuanya. Berarti kesimpulannya memang bisa menambah wawasan ya Bu ya, juga refleksi diri ya Bu ya tadi ya untuk kedepannya semoga bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi gitu ya Bu ya intinya seperti itu ya. Oke. Baik Ibu, benar sekali ya seperti itu. Oke. Saya rasa percakapan kita kali ini sudah cukup ya Bu ya.
ya. Kita semoga kedepannya bisa sering-sering sharing seperti ini lagi ya Bu ya. Saya juga sama-sama belajar di sini. Saya juga kedudukannya sebagai mitra belajar, bukan lebih unggul, tapi kita sama-sama untuk sharing Bu, sama-sama belajar ya Bu ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Onem karena sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan percakapan hari ini ya Bu ya, di rangkaian supervisi akademik tahap pasca observasi. Nah, semoga kita semua nanti ke depan bisa menjadi guru yang lebih baik, terutama untuk pembelajaran di kita dulu ya, khususnya untuk kita dan tentunya untuk dunia pendidikan di luar sana. Amin ya Bu ya. Amin. Semoga juga terima kasih sebelumnya kepada Ibu Suwati sudah memberikan ini. Saya seperti mendapat kesempatan yang sangat baik. Alhamdulillah. Langsung diobservasi lebih dari rekan sejauh lebih dulu menerima penjelasan yang lebih rinci lagi tentang wawasan saya dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Semoga rekan-rekan yang lain juga nanti semuanya bisa ikut mendapatkan wawasan ya. Kalau bisa dirutinkan biar lebih semangat itu. Ini saya udah observasi harus semuanya harus saya tadi. Iya baik Bu, terima kasih ya, benar ya. Oke, semoga kedepannya bisa kita laksanakan lagi lah observasi seperti ini, tidak hanya kepada Bu Onem, juga kepada teman-teman yang lain. Semoga kita juga menjadi itu tambah wawasan dan perbaikan ke depan untuk diri sendiri dan juga untuk dunia pendidikan kita ya Bu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu. Kalau begitu saya akhiri. Selamat siang ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.